Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Mari kita belajar matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai contoh-contoh dari soal pertidaksamaan rasional. Minggu lalu saya sudah memberikan materi kepada kalian tentang apa sih pengertian dari pertidaksamaan rasional, bagaimana bentuk-bentuk dari pertidaksamaan rasional, bagaimana syarat pertidaksamaan rasional, serta langkah-langkah penyelesaian dari soal-soal pertidaksamaan rasional. Untuk kali ini, mari kita simak beberapa contoh dari pertidaksamaan rasional. Untuk itu, selamat menonton. Oke, kita lanjutkan ke contoh dari pertidaksamaan rasional. Contoh dari pertidaksamaan rasional itu ada banyak sekali bentuknya, karena kalian juga tahu bahwa bentuk dari pertidaksamaan rasional itu banyak ya. Tentunya kalian sudah tahu pengertian dari pertidaksamaan rasional itu bagaimana, syaratnya bagaimana, bentuk umumnya bagaimana. Langsung aja ke contoh soal pertama, itu yang paling dan sangat sederhana, yang ruas kanannya sama dengan 0. Nah, di sini soalnya adalah x min 4 per x plus 6 kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama, kalian pasti kan tahu ya, kita harus mencari pembuat 0. Pembuat 0 di sini ada pembilang dan penyebut. Tapi kalian harus tahu bahwa syarat dari pertidaksamaan rasional adalah Gx tidak boleh sama dengan 0. Yang artinya bahwa Gx itu kan penyebut ya. Berarti kita pembilang dulu. X min 4 sama dengan 0. X sama dengan, ini berarti pindah ruas ya, jadi positif. X sama dengan 4. Nah, terus langsung kedua itu syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya kan di sini x plus 6 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan min 6. Nah, setelah ini kita langsung aja gambar dulu. Angkanya berapa di sini? Min 6 dan 4. Jangan lupa, kalian tahu bahwa penyebut tidak boleh sama dengan min 6. Berarti dia selalu bulatannya bolong. Kalau pembilang, kita melihat tanda soal. Tanda soalnya ada sama dengannya. Berarti di sini bulatannya adalah penuh. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu, kalian buat garis bantu seperti pada materi selang atau interval. Kalian buat garis bantu untuk memudahkan. Nanti kita pakai namanya uji titik. Nah, garis bantu ini kan letaknya udah ada 1, 2, 3. Ibaratnya seperti itu ya. Kalian boleh mengambil daerah ini, boleh mengambil daerah ini, boleh mengambil daerah ini. Tapi biasanya saya itu paling mudah memakai X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti kan letaknya di tengah ini ya. Berarti kita masukkan uji titiknya ke sini. Ke soal. X min 4 per X plus 6 sama dengan berarti 0 min 4 per 0 plus 6. Hasilnya kan min 4 plus 6. Yang kita lihat adalah tandanya negatif dibagi positif. Hasilnya negatif. Berarti di 0 ini negatif. Setelah negatif pasti positif. Setelah negatif di sini juga positif. Sekarang kita cari daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Kita lihat tanda soalnya apa. Jika tanda soalnya kurang dari, di sini catatan ya. Catatan. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan berarti kita ambil yang tanda negatif. Kalau lebih dari sama dengan berarti kita ambil tanda yang positif. Bisa dipahami ya. Berarti di sini karena soalnya kurang dari, kita ambil yang, nah, berarti inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Min 6 sampai 4. Nah, penulisan HP-nya bagaimana sekarang? HP X di mana? Berarti min 6 kurang dari, karena di sini bolong ya. X kurang dari sama dengan, karena di sini penuh, 4, dan X elemen bilangan real. Nah, ini yang soal pertama.
Ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Bedanya di sini nomor 2 adalah yang atas linear, yang bawah kuadrat. Kalian harus ingat ya, kalau kuadrat harus difaktorkan. Kan kalian sudah kemarin-kemarin saya ingatkan bagaimana cara memfaktorkan. Waktu SMP juga kalian sudah pernah dapat materi ini. Coba dibuka lagi. Langsung saja untuk pembahasan nomor 2. Yang pertama kita cari pembuat 0. Pembuat 0. Kita pakai yang ini dulu ya. Pembilang. Pembilangnya itu X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, otomatis pindah ruas ya. 0 min 5 pindah ruas otomatis jadi plus 5. Berarti 0 plus 5 sama dengan 5. Pastinya sampai sini kalian sudah terlalu paham mungkin, jadi seharusnya nggak perlu dikorek-korek lagi Bu. Nah, untuk syarat penyebutnya, syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini penyebutnya X kuadrat min X min 6 tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini bagaimana? Kita faktorkan dulu. Faktorkannya bagaimana Bu? Nah, kita lihat yang depan sama belakang aja. Depan X kuadrat itu kan berarti perkalian X dengan X ya. Kalau kalian ketemu di sini 2X kuadrat berarti 2X kali X. Kalau 3X kuadrat berarti 3X kali X. Nah, karena X kuadrat berarti X. Nah, sekarang kita lihat perkalian 6. Perkalian 6 itu hanya ada 2. 1 kali 6 dan 3 kali 2. Tapi kalian pilih yang kira-kira ketika ditambah atau dikurang itu menghasilkan nilai yang tengah ini. Ini kan artinya 1 ya, cuma di matematika itu tidak ditulis. Berarti berapa? Kalau kita pakai 6 kali 1 itu tidak mungkin menghasilkan 1. Karena ketika ditambah jadi 7, ketika dikurang jadi 5. Tapi kalau kita memakai angka 3 dan 2, ketika ditambah menjadi 5, ketika dikurang bisa menjadi 1. Berarti kita pakainya 3 dan 2 ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kita sekarang cari tandanya. Tandanya dari mana? Ini kan min 1 ya. Kalian punya 3, 2. Hasilnya di sini harus min 1. Otomatis yang kecil itu pasti yang positif, yang besar itu yang negatif. Coba. Min 3 plus 2, hasilnya min 1 kan? Coba kalau kalian di sini min, di sini plus, 3 dikurangi 2, hasilnya bukan min 1 tapi positif 1. Nah, berarti di sini plus min. Berarti X plus 2 tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan min 2. X min 3 tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan 3. Nah, kita punya titiknya ini. Langsung aja kita gambar ya. Berarti min 2, 3, dan 5. Sekarang kita lihat. Min 2 dan 3 itu penyebut, berarti pasti selalu bolong. Lalu kita lihat min 5-nya, tanda soalnya ada sama dengannya, berarti dia bolongnya penuh. Lalu kita buat garis bantu. Setelah kita buat garis bantu, kita uji titik. Uji titiknya mau berapa? Paling gampang ya, X sama dengan 0 dong. Berarti X min 5 per X kuadrat min X min 6. Kita masukkan 0. 0 min 5 per 0 kuadrat min 0 min 6. Ini kan berarti hasilnya min 5. Ini hasilnya berarti min 6. Kita lihat tandanya aja. Negatif dibagi negatif, hasilnya itu positif. Berarti 0 letaknya di mana? 0 itu kan di antara di sini ya. Berarti di sini positif, negatif, otomatis di sini pasti positif, di sini negatif. Nah, sekarang daerahnya itu yang mana? Kita lihat tanda soalnya. Lebih dari sama dengan, berarti kita ambil yang tanda positif. Nah, ini adalah daerah HP-nya. Sekarang kalian harus belajar bagaimana mengubah dari selang interval ini ke dalam bentuk notasi pertidaksamaan yang nantinya akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Berarti X
Dimana, ini dulu yang ditulis ya, min 2 kurang dari X kurang dari 3. Karena di sini terbuka semua, berarti di sini nggak ada sama dengannya. Karena ada 2, berarti atau X lebih dari sama dengan, karena di sini tertutup. Kenapa lebih dari? Karena arahnya ke kanan. 5. X elemen bilangan real. Nah, seperti ini bentuk HP-nya. Kita lanjut soal nomor 3, yaitu tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari 2x-1 per x-8 lebih dari 3. Nah, bedanya soal ini dengan soal-soal sebelumnya adalah ruas kanannya itu tidak berupa 0 ya. Jadi kalian harus nolkan dulu. Di situ kan ada langkahnya ya. Ruas kanan harus sama dengan 0. Seperti itu. Jadi langkah pertama, sebelum kalian buat 0 itu harus kita ubah dulu. Berarti min 3-nya ini harus kita pindah ruas 3. Ketika dipindah ruas ke kiri berarti kan jadi min ya, lebih dari 0. Nah, sekarang kalian masih ingat harusnya waktu pelajaran di SD 1/2 dikurangi 3/4. Apakah boleh langsung dikurang? Tidak bisa. Kenapa? Karena penyebutnya tidak sama. Betul, ini juga sama seperti itu. Ini penyebutnya tidak sama. Jadi, di sini tuh penyebutnya per 1 ya. Kalau 3/1 kan hasilnya tetap 3. Nah, berarti di sini kalian samakan penyebutnya berapa? Ya, x-8. Karena x-8 kali 1 kan tetap x-8. Berarti di sini x-8, x-8 lebih dari 0. Ini berarti kan tetap ya 2x-1. Lalu ini bagaimana? Ini karena yang bawah atau yang penyebut dikali x-8, berarti yang atas juga harus dikali x-8. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Berarti 2x-1 per x-8 dikurangi 3x-24 per x-8 lebih dari 0. Nah, ini kan bisa dikurang ya. 2x min 3x hasilnya berapa? Min x. Min 1 min 24 hasilnya min 25 per x min 8 lebih dari 0. Sepertinya ada yang salah sebentar. Ini harusnya min kali min itu plus ya. Maaf ya, di sini harusnya min kali min itu plus. Berarti di sini harusnya plus 23. Maaf ya, saya kurang teliti. 23. Nah, ini baru yang kalian selesaikan karena di sini ruas kanannya sudah 0. Berarti pertama adalah pembuat 0. Pembuat 0, pembilangnya dulu. Berarti min x plus 23 sama dengan 0. Berarti min x sama dengan ini min 23. Nah, x-nya itu harus positif ya. Berarti x sama dengan berpositif kan dikali 1. Di sini juga dikali 1. Jadi 23. Sekarang syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya berapa di sini? X min 8 tidak boleh sama dengan 0. Atau X tidak boleh sama dengan 8. Lalu sampai sini kalian gambar 8, 23. Karena penyebutnya tidak boleh, berarti terbuka pembilangnya mengikuti tanda soal, tidak ada sama dengannya, sama-sama terbuka. Kita buat garis bantu. Lalu uji titik. Uji titiknya paling gampang 0 aja ya. X sama dengan 0, berarti ke sini nih. Min 0 plus 23 per 0 min 8. Berarti plus 23 per min 8. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 0 kan letaknya di sini. Berarti min
Taunya di sini dari mana? Ini kan 8. Otomatis 0 kan sebelumnya 8. Ini plus, ini min. Nah, sekarang kita cari daerahnya. Daerahnya yang mana? Ini positif karena dia lebih dari. Nah, ini daerahnya. Berarti HP-nya X di mana 8 kurang dari X kurang dari 23 dan X elemen bilangan real seperti ini. Bagaimana setelah kalian menonton beberapa contoh dari pertidaksamaan rasional? Mudah-mudahan beberapa contoh tersebut bisa membuat kalian lebih paham lagi tentang materi pertidaksamaan rasional. Jangan lupa untuk tetap terus belajar dan jangan lupa untuk tetap terus mencoba contoh-contoh soal lainnya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional. Ditunggu videonya dan terima kasih sudah menonton.